Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Purwanti Kuswarini Dr. Anda MSI dan juga Bapak Muhammad Saidir SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi ekosistem akuatik, pesisir, dan juga lahan basah. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi ekosistem akuatik, pesisir, dan juga lahan basah. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Adapun submateri dari materi ekosistem akuatik, di sini yang pertama ada jenis-jenis danau beserta proses terbentuknya, kemudian karakteristik danau secara fisik, kemudian variasi kehidupan di berbagai zona akuatik, selanjutnya ekosistem air mengalir memiliki variasi struktur dan jenis habitatnya, kemudian adaptasi kehidupan di air yang mengalir, kemudian ekosistem air mengalir merupakan rangkaian perubahan kondisi lingkungan, kemudian sungai mengalir ke laut membentuk muara, kemudian lautan menunjukkan zonasi dan stratifikasi, kemudian komunitas pelagik bervariasi di antara zona vertikal, kemudian komunitas bentos di zona bentik, kemudian terumbu karang adalah ekosistem yang kompleks dibangun oleh koloni hewan karang, dan yang terakhir ada produktivitas lautan diatur oleh cahaya dan juga nutrisi. Selanjutnya, submateri dari pesisir dan lahan basah. Yang pertama di sini ada zona interdial adalah transisi antara terestrial dan lingkungan laut. Kemudian, rocky shorelines memiliki pola zonasi yang berbeda. Kemudian, pasang surut dan salinitas mendikte struktur rawan asin. Kemudian, mangrove menggantikan rawa asin di daerah tropis. Selanjutnya ada lahan basah, air tawar adalah ekosistem yang beragam. Kemudian hidrologi mendefinisikan struktur lahan basah, air tawar. Dan yang terakhir ada lahan basah, air tawar mendukung keanekaragaman hayati yang kaya. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi yang pertama di sini ada jenis-jenis danau beserta proses terbentuknya. Nah, danau ini merupakan sebuah tempat di kerak bumi sehingga merupakan salah satu bentuk permukaan bumi. Ada beberapa faktor yang merupakan menjadi penyebab dari terbentuknya danau di permukaan bumi. Faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya danau ini bisa berupa faktor alam maupun faktor buatan manusia. Nah, beberapa faktor tersebut dapat menciptakan beberapa jenis macam-macam danau juga. Di antaranya yaitu danau vulkanik, di mana danau ini merupakan danau yang terjadi sebagai dampak letusan gunung berapi. Kemudian ada juga danau tektonik, di mana danau tektonik ini ditimbulkan akibat adanya gerakan tektonik atau bergesernya lapisan kulit bumi. Kemudian ada danau bendungan, di mana danau ini merupakan danau dengan kebanyakan terbentuk karena buatan manusia, meskipun ada pula yang terbentuk karena proses alam. Kemudian juga ada danau karst. Danau karst ini merupakan danau yang terjadi di daerah bertanah kapur sebagai akibat dari proses pelarutan terhadap batu kapur yang dilakukan oleh air hujan. Kemudian ada danau vulkanik tektonik, di mana danau dengan jenis ini merupakan danau yang terbentuk karena perpaduan tenaga vulkanik dan juga tektonik. Kemudian juga ada danau glasial, di mana glasial ini merupakan danau yang terbentuk karena adanya proses erosi glasial, yakni erosi yang terjadi pada gletser. Kemudian juga ada danau sungai mati atau oxbow lake. Nah, danau sungai mati ini merupakan danau yang terjadi karena adanya aliran sungai yang terputus yang diakibatkan dari proses pembelokan arah aliran atau disebut dengan meandering. Kemudian ada cirques, di mana danau cirques ini merupakan danau yang berasal dari pencairan es. Ada juga danau laguna atau hub, di mana jenis danau ini merupakan danau yang terbentuk karena adanya proses
pengendapan materi yang terbawa arus sungai di daerah sekitar ekosistem pantai, sehingga arus sungai yang terbendung dengan laut bebas dan membentuk genangan air. Nah, berikutnya ada karakteristik danau secara fisik. Secara fisik, danau ini merupakan suatu tempat yang luas dan mempunyai air yang relatif tenang, jernih, atau beragam dengan aliran tertentu, menurut John Gerson and Vollerweyden. Sementara itu, menurut Rothner, danau ini adalah suatu badan air alami yang selalu tergenang sepanjang tahun dan mempunyai mutu air yang bersifat khas dari satu danau ke danau yang lain, serta mempunyai produktivitas biologi yang tinggi. Ekosistem danau termasuk habitat air tawar yang memiliki perairan tenang yang dicirikan oleh adanya arus yang sangat lambat, yaitu sekitar 0,0001 sampai 0,01 meter per detik. Nah, pergerakan air pada danau ini dibentuk oleh adanya gelombang dan aliran air yang dipengaruhi oleh arah dan lama kecepatan angin, bentuk tepian, serta kedalaman perairan tersebut, menurut Wild. Nah, kehidupan di ekosistem air tenang ini sangat bergantung pada adanya cahaya. Jumlah cahaya yang menembus air ini dipengaruhi oleh rendaman alami, oleh lumpur dan material lain yang terbawa ke danau, dan juga oleh pertumbuhan fitoplankton. Nah, danau ini memiliki ciri khas yang sangat tenang sehingga kondisi biotik dan abiotiknya relatif stabil ya. Daerah yang dapat ditebus cahaya matahari memungkinkan terjadinya fotosintesis disebut dengan fotik. Adapun daerah yang tidak dapat ditebus oleh cahaya matahari disebut dengan daerah afotik. Nah, pada umumnya danau ini memiliki tiga zona, yaitu zona litoral, zona limetik, dan zona profundal. Zona litoral ini merupakan daerah dangkal berdekatan dengan tepi danau dan dapat ditebus oleh cahaya dengan optimal. Tumbuhan yang berakar dan juga alga yang mengapung merupakan ciri-ciri dari zona litoral sendiri. Kemudian ada zona limnetik yang merupakan daerah yang jauh dari tepi danau namun masih dapat ditebus oleh cahaya. Pada zona ini, fitoplankton dan tumbuhan yang berfotosintesis menyediakan makanan bagi zooplankton, ikan-ikan, dan hewan lainnya. Dan yang ketiga ada zona profundal, di mana zona ini merupakan daerah yang tidak dapat ditebus sama sekali oleh cahaya matahari atau juga disebut dengan afotik. Nah, pada zona ini hidup predator heterotrop dan juga bentos. Mereka hidup di dasar air ya, yang mendekomposisi atau menguraikan limbah-limbah organik. Selain itu, pada zona profundal terdapat banyak bakteri dan makhluk hidup lain yang dapat hidup secara anaerob. Nah, selanjutnya adapun variasi dari kehidupan di zona akuatik. Di sini yang pertama ada yang berperan sebagai produsen seperti ganggang, spermatofia, akuatik. Kemudian yang berperan sebagai konsumen satu seperti moluska, serangga air, udang-udangan atau krustasea dan juga ikan. Kemudian yang kedua ada Annelida, rotifera, protozoa, dan juga cacing. Kemudian yang berperan sebagai saprotrop adalah bakteri air dan juga fungi. Kemudian karakter dari setiap danau ini akan mencerminkan pemandangan sekitarnya. Karena hubungan erat antara ekosistem darat dan juga air, danau akan mencerminkan karakter pandangan sekitarnya, seperti danau eutrofik, danau oligotrofik, dan juga distrofi. Danau eutrofik ini luas permukaan kedalamannya relatif lebih besar, banyak dikelilingi oleh lahan pertanian karena peningkatan produksi fotosintesisnya
menyebabkan peningkatan daur ulang nutrisi dan juga senyawa organik yang merangsang pertumbuhan lebih lanjut. Berbeda dengan danau eutrofik atau oligotrofik, di mana danau ini adalah kondisi danau yang memiliki kekurangan nutrisi. Oligotrofik ini memiliki rasio permukaan terhadap volume yang lebih rendah. Airnya jernih dan tampak biru hingga biru hijau di bawah sinar matahari. Kemudian, kandungan nutrisi air ini terhitung rendah. Danau yang menerima sejumlah besar bahan organik dari tanah sekitarnya, terutama dalam bentuk bahan yang menodai air menjadi coklat, disebut dengan danau distrofi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ekosistem air yang mengalir, di mana air mengalir ini memiliki variasi struktur dan jenis habitatnya. Nah, ekosistem perairan mengalir ini merupakan perairan yang terbuka yang dicirikan dengan adanya arus dan perbedaan gradien lingkungan serta interaksi antara faktor biotik dan juga abiotik. Menurut Sutrisno tahun 1991. Salah satu bentuk dari perairan mengalir ini adalah sungai. Sungai ini adalah suatu perairan terbuka yang memiliki arus, adanya perbedaan gradien lingkungan, serta masih memiliki pengaruh daratan. Sungai ini memiliki beberapa ciri, diantaranya ini memiliki arus, resident time atau waktu tinggal arus cepat, kemudian organisme yang ada memiliki adaptasi biota khusus, substrat umumnya berupa batu kerikil, pasir, dan juga lumpur. Tidak terdapat stratifikasi suhu dan juga oksigen, serta sangat mudah mengalami pencemaran dan mudah pula menghilangkannya. Dalam aliran sungai dari hulu hingga hilir atau muara, sungai memiliki beberapa pola aliran sungai, yaitu pola aliran dendritrik, yaitu merupakan pola aliran yang terbentuk seperti pohon, pola aliran rektanguler, yaitu pola aliran yang alirannya melalui daerah patahan. Ada juga pola aliran trellis, di mana aliran ini adalah beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, di mana arah alirannya ini tegak lurus dengan sungai tersebut. Kemudian juga ada pola aliran radial, yaitu pola aliran yang terjadi jika beberapa sungai mengalir keluar dari gunung atau sebuah dom. Yang terakhir, pola aliran anular, yaitu pola aliran yang merupakan variasi dari pola radial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adewina Utari Suherman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya Adewina Utari Suherman, NPM 192154030 akan memaparkan materi selanjutnya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah adaptasi kehidupan di air yang mengalir. Hidup di air yang mengalir seperti habitat yang hidup di sungai akan menghadapi tantangan untuk tetap berada di tempatnya tanpa tersapu ke hilir. Bentuk ramping yang menawarkan lebih sedikit ketahanan terhadap arus air adalah ciri khas banyak hewan yang ditemukan di air berarus cepat. Bentuk larva dari banyak spesies serangga memiliki tubuh yang sangat pipih, tungkai yang lebar dan rata yang memungkinkan mereka untuk menempel pada permukaan bawah batu, di mana dalam keadaan arusnya yang lemah. Aliran air cepat. Semua hewan penghuni aliran ini membutuhkan konsentrasi oksigen yang tinggi dan hampir jenuh, dan air yang bergerak untuk menjaga permukaan penyerap serta pernapasan mereka dalam kontak yang terus-menerus dengan air beroksigen. Jika tidak, lapisan cairan yang menempel erat akan kekurangan oksigen dan membentuk jubah di sekitar tubuh mereka. Aliran air lambat. Di sungai yang alirannya lambat ini, di mana arusnya minimal, bentuk ikan yang ramping digantikan oleh spesies ikan Micropterus dolomi
yang tubuhnya terkompresi memungkinkan mereka untuk bergerak melalui lapisan vegetasi air. Siput dan lalat capung menggantikan larva serangga yang tinggal di reruntuhan. Ikan pemakan dasar seperti ikan lele memakan kehidupan di dasar berlumpur, dan alang-alang menghuni bentangan yang lamban dan perairan yang tenang. Pengelompokan invertebrata berdasarkan kebiasaan makannya. Yang pertama ada shredders atau penghancur, seperti Caddisflies trichoptera dan Stoneflies plecoptera, membentuk kelompok besar larva serangga. Mereka memakan bahan organik partikular kasar atau CPOM yang berdiameter lebih besar dari 1 mm, kebanyakan daun yang jatuh ke sungai. Nah, shredders ini memecah CPOM, memakan bahan tidak begitu banyak untuk energi yang dikandungnya, seperti bakteri dan jamur yang tumbuh di atasnya. Dia mengasimilasi sekitar 40% bahan yang mereka telan dan mengeluarkan 60% sebagai kotoran. Ketika dipecah olehnya dan sebagian diurai oleh mikroba daun bersama dengan kotoran invertebrata, menjadi bagian dari bahan organik partikulat halus atau FPOM, yaitu kurang dari 1 mm tetapi lebih besar dari 0,45 mikrometer diameternya, melayang ke hilir dan mengendap di dasar sungai. FPOM diambil oleh kelompok lain dari invertebrata sungai, yaitu filtering collectors dan gathering collectors. Selanjutnya, filtering collectors. Kolektor penyaring ini antara lain larva lalat hitam, Simulidae dengan kipas penyaring dan lalat pemintalan jaring. Yang ketiga, gathering collectors, seperti larva pengusir hama mengambil partikel dari sedimen dasar sungai. Kolektor memperoleh banyak nutrisi mereka dari bakteri yang terkait dengan partikel detrital halus. Yang terakhir, ada grazers, memakan lapisan alga dari batu dan puing-puing. Kelompok ini termasuk larva kumbang, water penny, dan sejumlah larva caddisfly lainnya. Sementara penghancur dan pengumpul memakan bahan detrital, kelompok ini memakan lapisan alga dari batu dan puing-puing. Nah, untuk spesies yang hidup di arus deras maupun arus lambat dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti contohnya ikan pada arus deras, ada ikan brook trout atau Salvelinus fontinalis. Sedangkan pada arus lambat, ada ikan northern pike, bullhead, and smallmouth bass atau Micropterus dolomii. Materi selanjutnya 24.7 ekosistem air mengalir merupakan rangkaian perubahan kondisi lingkungan. Dari hulu sampai ke muaranya, ekosistem air mengalir merupakan rangkaian perubahan kondisi lingkungan. Aliran hulu, seperti gambar di samping urutan pertama sampai ketiga, biasanya deras, dingin, dan di daerah berhutan yang teduh. Produktivitas primer di sungai-sungai ini biasanya rendah, dan mereka sangat bergantung pada input detritus dari vegetasi tepi sungai terestrial, yang menyumbang lebih dari 90% input organik. Bahkan ketika aliran hulu terkena sinar matahari dan produksi autotrofik melebihi masukan dari ekosistem terestrial yang berdekatan, bahan organik yang dihasilkan selalu masuk ke dalam rantai makanan detritus. Seiring bertambahnya lebar sungai hingga anak sungai dan sungai berukuran sedang, dapat dilihat urutan keempat hingga keenam, pentingnya vegetasi riparian dan input detritalnya berkurang. Dengan lebih banyak air permukaan yang terkena sinar matahari, suhu air meningkat, dan ketika gradien ketinggian menurun, arus melambat. Perubahan ini membawa pergeseran dari ketergantungan pada input terestrial, bahan organik partikulat ke produksi primer oleh alga dan tanaman air yang berakar. Saat urutan aliran meningkat dari ke-6 ke ke-10 dan lebih tinggi, kondisi sungai berkembang, salurannya lebih lebar dan lebih dalam, volume aliran meningkat, dan arus menjadi lebih lambat. Sedimen menumpuk di bagian bawah, baik produksi riparian maupun autotrofik menurun. Sumber energi dasar adalah FPOM yang digunakan oleh kolektor yang tinggal di bawah yang sekarang menjadi konsumen dominan. Materi selanjutnya, sungai mengalir ke laut membentuk muara. Perairan, sebagian besar aliran dan sungai akhirnya mengalir ke laut.
Tempat bertemunya air tawar dengan air asin disebut muara. Muara adalah bagian setengah tertutup dari laut pesisir, di mana air laut diencerkan dan sebagian bercampur dengan air tawar yang berasal dari daratan. Nah, di sini aliran satu arah, aliran air tawar dan sungai ke muara bertemu dengan pasang surut air asin yang masuk dan keluar. Pertemuan ini membentuk kompleks arus yang bervariasi dengan struktur muara, baik ukuran, bentuk, dan volume, musim, osilasi pasang surut, dan angin. Organisme yang menghuni muara menghadapi dua masalah, yakni mempertahankan posisinya dan menyesuaikan diri dengan perubahan salinitas. Sebagian besar organisme muara adalah bentik. Mereka menempel di dasar, mengubur diri dari lumpur atau menempati celah dan celah. Penghuni bergerak sebagian besar adalah krustase dan ikan. Sebagian besar spesies muda yang bertelur di lepas pantai di air dengan salinitas tinggi. Salinitas ini menentukan distribusi kehidupan di muara. Ikan anadromous adalah mereka yang hidup sebagian besar hidup mereka di air asin dan kembali ke air tawar untuk bertelur. Ikan ini sangat terspesialisasi untuk bertahan terhadap perubahan salinitas. Beberapa spesies ikan seperti Morones saxatilis bertelur di dekat antarmuka air tawar dan salinitas rendah. Larva dan ikan muda bergerak ke hilir ke perairan yang lebih asin saat mereka dewasa. Tempat tidur tiram dan terumbu tiram adalah komunitas muara yang sangat luar biasa. Tiram atau Ostreidae adalah organisme dominan tempat kehidupan berputar. Tiram dapat menempel pada setiap benda keras di zona intertidal, atau mereka dapat membentuk terumbu-terumbu daerah di mana kelompok organisme hidup tumbuh di semen pada cangkang generasi sebelumnya yang hampir terkubur. Terumbu tiram biasanya terletak tegak lurus terhadap arus pasang surut yang membawa makanan plankton, membawa limbah, dan menyapu bersih tiram dari sedimen dan puing-puing. Materi selanjutnya 24.9 Lautan menunjukkan zonasi dan stratifikasi. Zona laut, zona pelagik adalah lingkungan lautan terbuka yang terdiri atas neritik, kedalaman 0-200 meter, dan oseanik, kedalaman lebih dari 200 meter. Zona neritik ini adalah zona pelagik yang mencakup perairan yang berbeda di atas paparan benua, dari dekat pantai meluas sampai batas kedalaman laut 200 meter. Zona ini juga sering disebut sebagai landasan kontinental atau kostal. Zona oseanik merupakan wilayah terbuka yang terbagi menjadi zona epipelagik, zona mesopelagik, zona batipelagik, zona abisopelagik, dan zona hadopelagik. Berikut adalah zona pembagian pada laut. Yang pertama ada zona epipelagik atau the sunlight zone. Zona epipelagik merupakan samudra terbuka bagian atas yang terdiri dari wilayah permukaan hingga kedalaman 650 kaki. Epipelagik adalah rumah bagi semua jenis hewan ikonik seperti paus dan lumba-lumba, billfish, tuna, ubur-ubur, hiu, dan banyak kelompok lainnya. Alga yang hidup di zona ini bertanggung jawab atas sebagian besar produksi makanan asli untuk seluruh lautan dan menghasilkan setidaknya 50% oksigen di atmosfer. Yang kedua, zona mesopelagik atau the twilight zone. Zona ini disebut dengan the twilight zone dan samudra terbuka tengah memiliki wilayah kedalaman dari 200 hingga 1000 meter, di mana sedikit cahaya yang menembus dan gradien suhu lebih merata dan bertahap, tanpa banyak variasi musiman. Zona ini mengandung lapisan oksigen minimum dan seringkali konsentrasi nutrisi maksimum seperti nitrat dan fosfat. Zona yang ketiga, zona batipelagik atau the midnight zone. Di zona ini kegelapan hampir sempurna, kecuali organisme bercahaya, suhunya rendah, dan tekanan airnya besar. Batas atas zona ini ditentukan oleh kurangnya sinar matahari. Organisme di zona ini hidup dalam kegelapan total, hampir 24 jam per hari. Beberapa organisme yang hidup di sana seperti cumi-cumi dan angelfish bungkuk menghasilkan cahayanya sendiri. Yang keempat ada zona abisopelagik atau jurang, membentang dari sekitar 4000 meter ke dasar laut. Zona ini ditandai dengan relatif kurangnya kehidupan. Sangat sedikit sekali makhluk yang dapat ditemukan di kedalaman yang paling dalam ini. Makhluk ini adalah invertebrata seperti ikan bintang dan cumi-cumi kecil.
75% dasar laut terletak di zona ini. Dan yang terakhir ada zona hadopelagik atau palung laut dalam. Zona ini merupakan zona paling dalam dan meliputi palung serta ngarai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Adewina yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kulsumus Firoh. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu komunitas pelagis bervariasi di antara zona vertikal. Jika dilihat dari kapal atau pesawat terbang, laut lepas tampak monoton sama. Tidak ada tempat di mana dapat mendeteksi pola kehidupan yang kuat atau komunitas yang terdefinisi dengan baik, seperti yang bisa dilihat di darat. Alasannya adalah ekosistem pelagis tidak memiliki struktur dan kerangka pendukung yang disediakan oleh kehidupan tumbuhan yang besar dan dominan. Autotrof dominannya adalah fitoplankton, dan herbivora utama mereka adalah zooplankton. Ada alasan untuk kecilnya ukuran fitoplankton, yaitu karena dikelilingi oleh media kimia yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk kehidupan dalam jumlah yang bervariasi, dan mereka menyerap nutrisi itu secara langsung dari air. Semakin kecil organisme, semakin besar rasio permukaan terhadap volume. Maka, semakin kecil organisme membuat lebih banyak area permukaan yang terbuka untuk penyerapan nutrisi dan energi matahari. Karena mereka membutuhkan cahaya, autotrof terbatas pada air permukaan atas, di mana penetrasi cahaya bervariasi dari puluhan hingga ratusan meter. Di perairan pesisir dangkal, autotrof laut yang dominan adalah alga yang melekat, dibatasi oleh kebutuhan cahaya hingga kedalaman maksimum sekitar 120 meter. Yang paling melimpah di antaranya adalah ganggang coklat atau Phaeophyce. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah rumput laut besar seperti spesies Macrocista yang tumbuh hingga panjang 50 meter dan membentuk hutan subtida lebat di daerah tropis dan subtropis. Kemudian ada ganggang merah atau Rhodophyce. Mereka paling melimpah di daerah tropis, di mana beberapa spesies tumbuh hingga kedalaman 120 meter. Selanjutnya, autotrof dominan di perairan terbuka adalah fitoplankton. Setiap lautan atau wilayah di dalam lautan tampaknya memiliki bentuk dominannya sendiri. Perairan litoral, neritik, dan daerah upwelling lebih kaya plankton daripada di tengah laut. Di daerah downwelling, Dinoflagellata berada di dekat permukaan di daerah dengan turbulensi rendah. Organisme ini mencapai kelimpahan terbesar di perairan yang lebih hangat. Di musim panas, mereka mungkin berada di perairan permukaan dalam jumlah yang banyak, sehingga menyebabkan fenomena red tide, yaitu kondisi yang menyebabkan perubahan warna air laut menjadi coklat atau merah, yang seringkali beracun bagi vertebrata. Di daerah upwelling, bentuk dominan fitoplankton adalah diatom. Diatom ini sangat melimpah di perairan Arktik. Untuk perairan beriklim sedang dan tropis, biomasa terbesarnya adalah nanoplankton yang berukuran lebih kecil dari diatom. Yang paling melimpah adalah Cyanobacteria. Haptophyta, kelompok alga fotosintesis uniseluler yang mencakup lebih dari 500 spesies, tersebar di semua perairan kecuali Laut Kutub. Anggota yang paling penting dari kelompok ini yaitu Coccolithophores, yang merupakan sumber utama produksi primer di lautan. Coccolithophores terlihat memiliki lapisan baja karena trombosit kalsium karbonat yang disebut dengan coccoliths menutupi bagian luar sel. Bagian dari rantai makanan pada komunitas pelagis ini tidak dimulai dengan fitoplankton, tetapi dengan organisme yang lebih kecil. Bakteri dan protista, baik heterotrofik maupun fotosintesis, merupakan setengah dari biomasa laut dan bertanggung jawab atas sebagian besar aliran energi dalam sistem pelagis. Nanoflagellata dan Cyanobacteria yang bertanggung jawab atas sebagian besar fotosintesis di laut mengekspresikan sebagian besar fotosintesisnya dalam bentuk bahan organik terlarut yang digunakan bakteri heterotrofik. Pada gilirannya, Nanoflagellata heterotrofik
mengonsumsi bakteri heterotrofik. Interaksi ini memperkenalkan lingkaran mikroba dan menambahkan beberapa tingkat trofik ke rantai makanan plankton. Materi selanjutnya yaitu komunitas bentos di zona bentik. Istilah bentik mengacu pada dasar laut, dan bentos mengacu pada tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Daerah pada zona ini gelap, tidak ada fotosintesis yang terjadi, sehingga komunitasnya benar-benar heterotrofik, bergantung sepenuhnya pada bahan organik yang melayang ke bawah. Terlepas dari kegelapan dan kedalaman, komunitas bentik mendukung keanekaragaman spesies yang tinggi. Di daerah bentik dangkal, cacing polychaeta dapat diwakili oleh lebih dari 250 spesies dan krustase lebih dari 100 spesies. Tetapi daerah bentik yang lebih dalam mendukung keragaman yang lebih besar. Jumlah spesies yang dikumpulkan di lebih dari 500 sampel dengan total luas permukaan sampel hanya 50 meter persegi, ada sekitar 707 spesies polychaeta dan 426 spesies krustase. Organisme penting dalam rantai makanan bentik adalah bakteri sedimen. Umumnya ditemukan di mana sejumlah bahan organik hadir. Bakteri dapat mencapai sekitar 10 gram per meter persegi di lapisan paling atas sedimen. Bakteri mensintesis protein dari nutrisi terlarut dan pada gilirannya menjadi sumber protein dan lemak bagi organisme lain. Materi selanjutnya yaitu terumbu karang adalah ekosistem yang kompleks dibangun oleh koloni hewan karang. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar laut dangkal, terutama di daerah tropis. Terumbu adalah endapan-endapan masif yang penting dari kalsium karbonat, yang terutama dihasilkan oleh karang, misalnya dari filum Cnidaria, kelas Anthozoa, ordo Madreporia scleractinia, dengan sedikit tambahan dari alga merah atau Rhodophyta, alga berkapur, Halimeda, foraminifera, dan moluska. Meskipun berbagai jenis karang dapat ditemukan dari permukaan air hingga kedalaman 6.000 meter, karang pembentuk terumbu umumnya tidak ditemukan pada kedalaman kurang dari 45 meter, karena karang pembentuk terumbu memiliki hubungan simbiosis dengan sel alga yang distribusinya terbatas pada kedalaman di mana radiasi matahari cukup tersedia untuk mendukung fotosintesis. Ada 3 tipe terumbu karang. Yang pertama, terumbu karang tepi. Ini berkembang di sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40 meter. Terumbu karang ini tumbuh ke atas atau ke arah laut. Pertumbuhan terbaik biasanya terdapat di bagian yang cukup arus, sedangkan di antara pantai dan tepi luar terumbu karang cenderung memiliki pertumbuhan yang kurang baik. Bahkan, banyak yang mati karena sering mengalami kekeringan dan banyak endapan yang datang dari darat. Yang kedua, ada terumbu karang tipe penghalang. Umumnya memanjang menyusuri pantai dan biasanya berputar-putar, seakan-akan merupakan penghalang bagi pendatang yang datang dari luar. Yang ketiga, terumbu karang cincin atau atol. Biasanya terdapat di laut dalam. Di tengah-tengahnya terdapat semacam danau air asin dangkal yang dikenal sebagai laguna. Kedalaman laguna di dalam atol sekitar 40 meter. Biasanya terhubung ke laut lepas melalui patahan di terumbu dan mungkin memiliki pulau-pulau kecil dari terumbu karang. Terumbu karang terbentuk sampai ke permukaan laut. Selanjutnya, terumbu karang merupakan ekosistem kompleks yang dimulai dari kompleksitas karang itu sendiri. Karang adalah hewan modular, polip silindris seperti anemon dengan tentakel penangkap mangsa mengelilingi mulut. Sebagian besar karang membentuk koloni yang berhenti tumbuh saat mencapai permukaan air. Dalam jaringan lapisan gastrodermal, hidup Zooxanthellae, yang merupakan alga dinoflagellata yang bersimbiosis, aktif secara fotosintesis, dan endozoikum yang diandalkan oleh karang untuk pertumbuhan yang paling efisien. Pada kerangka berkapur, masih hidup jenis alga lain, seperti spesies alga merah, hijau, dan spesies berfilamen, termasuk alga rumput, dan populasi bakteri yang besar. Beberapa organisme yang juga terkait dengan pertumbuhan karang adalah moluska, seperti kerang raksasa, Tridacna kudanil, Echinodermata, krustase,
cacing polychaeta, spons, dan beragam ikan, baik herbivora maupun predator. Materi selanjutnya yaitu produktivitas lautan diatur oleh cahaya dan nutrisi. Produktivitas primer di lingkungan laut terbatas pada daerah di mana ketersediaan cahaya dan nutrisi dapat mendukung fotosintesis. Kehadiran termoklin atau lapisan pembatas antara air yang di permukaan dan air yang di bawahnya, yang umumnya memiliki perubahan temperatur yang sangat ekstrim, bisa membatasi pergerakan nutrisi dari perairan di daerah yang lebih dalam ke daerah permukaan, terutama untuk daerah tropis, di mana termoklin bersifat permanen. Karena itu, produktivitas di lingkungan laut dikendalikan oleh dua proses, yaitu kerusakan lapisan termoklin dan yang kedua, naiknya perairan kaya nutrisi dari daerah yang lebih dalam ke daerah permukaan. Akibatnya, produktivitas primer tertinggi ditemukan di wilayah pesisir. Di sana, perairan dangkalan das kontinen memungkinkan turbulensi dan pergantian musiman untuk meningkatkan pencampuran vertikal, dan upwelling pesisir membawa air dari daerah yang lebih dalam, lebih dingin, dan kaya nutrisi ke daerah permukaan. Di perairan terbuka, produktivitas rendah di sebagian besar lautan tropis karena sifat permanen termoklin memperlambat difusi nutrisi ke atas. Di wilayah ini, pertumbuhan fitoplankton pada dasarnya dikendalikan oleh siklus nutrisi dalam zoonofotik. Tingkat produksinya tetap kurang lebih konstan sepanjang tahun. Produksi tertinggi di perairan terbuka lautan tropis terjadi di mana air yang kaya nutrisi dibawa ke permukaan di daerah khatulistiwa, di mana upwelling terjadi ketika arus permukaan berbeda. Selanjutnya, produktivitas di daerah kutub utara juga rendah, terutama karena keterbatasan cahaya. Sejumlah besar energi cahaya hilang melalui refleksi karena sudut matahari yang rendah, atau diserap oleh es laut yang tertutup salju yang menutupi sebanyak 60% samudra Arktik selama musim panas. Sebaliknya, perairan Antartika dikenal dengan produktivitasnya yang tinggi, sebagai akibat dari upwelling terus-menerus dari air yang kaya nutrisi di sekitar benua musim tanam yang dibatasi oleh periode musim panas yang singkat. Produktivitas primer di lautan beriklim sedang sangat bergantung pada variasi musiman dalam pasokan nutrisi dan didorong oleh dinamika termoklin musiman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kulsumus Firoh yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febrianti. Kepada Feby dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada zona intertidal adalah transisi antara terestrial dan lingkungan laut. Semua pantai intertidal memiliki satu ciri yang sama. Mereka secara bergantian terpapar dan terendam oleh pasang surut. Secara kasar, wilayah pantai dibatasi di satu sisi oleh ketinggian air pasang yang ekstrim dan di sisi lain oleh ketinggian dari air surut yang ekstrim. Dalam batas-batas ini, kondisi berubah setiap jam dengan pasang surut. Pada pasang, pantai adalah dunia air. Saat air surut itu milik dengan lingkungan terestrial, dengan suhu yang ekstrim, kelembaban, dan radiasi matahari. Penghuni pantai pada dasarnya adalah organisme laut yang beradaptasi untuk menahan beberapa tingkat paparan udara untuk berbagai periode waktu. Saat air surut, lapisan paling atas dan dari kehidupan intertidal adalah terkena udara, fluktuasi suhu yang luas, sinar matahari yang intens, radiasi, dan pengeringan untuk waktu yang cukup lama, sedangkan pinggiran terendah di pantai intertidal mungkin hanya terbuka sebentar sebelum air pasang menenggelamkan mereka lagi. Ini berbagai kondisi menghasilkan salah satu fitur yang paling mencolok dari garis pantai. Untuk selanjutnya yaitu Rocky Shorelines, memiliki pola zonasi yang berbeda.
Pendekatan ke pantai berbatu dari sisi darat ditandai dengan transisi bertahap dari lumut dan tumbuhan darat ke kehidupan laut tergantung setidaknya sebagian pada air pasang surut. Pindah dari zona terestrial atau supratidal atau supratidal, mayor pertama perubahan dari lingkungan terestrial yang berdekatan muncul di pinggiran supralitoral, di mana air asin hanya datang sekali setiap 2 minggu pada pasang surut musim semi. Ditandai dengan zona hitam, dinamai untuk lapisan hitam tipis cyanobacteria, tumbuh di atas batu bersama dengan lumut dan alga hijau di atas garis air pasang. Hidup dalam kondisi di mana hanya sedikit tanaman yang dapat bertahan hidup. Organisme ini mewakili komunitas yang pada dasarnya bukan laut. Kemudian ada umum untuk zona hitam ini adalah Periwinkles, yang merupakan siput kecil dari genus Littorina, atau dari mana istilah zona pesisir berasal, yang merumput di alga basah yang menutupi bebatuan. Di bawah zona hitam terletak zona litoral atau intertidal, yang tertutup dan terbuka setiap hari oleh pasang surut. Di hulu, teritip paling melimpah, tiram, kerang biru, dan keong muncul di bagian tengah dan bawah pesisir. Seperti halnya periwinkle biasa, menempati bagian bawah zona litoral dengan iklim yang lebih dingin, dan di tempat-tempat di atas teritip adalah kelompok kuno tumbuhan pantai dengan permukaan keras yang sebagian tertutup oleh pasir dan lumpur. Kerang biru dapat menggantikan gelombang kuat adalah pinggiran infralitoral. Zona ini terbuka untuk waktu yang singkat. Terdiri dari hutan alga coklat besar, laminaria, dengan semak yang kaya akan tanaman kecil dan hewan di antara holdfast. Di bawah pinggiran infralitoral adalah zona infralitoral atau subtidal. Selanjutnya, pantai berpasir dan berlumpur apakah lingkungan yang keras? Nah, pantai berpasir adalah produk dari keras dan tak kenal lelah pelapukan batuan, baik di pedalaman maupun di pasir sepanjang pantai. Sungai dan gelombang membawa produk pelapukan dan endapan batuan mereka sebagai pasir di sepanjang tepi laut. Ukuran pasir partikel yang diendapkan mempengaruhi sifat pantai berpasir, retensi air saat air surut, dan kemampuan hewan untuk menggali melalui itu. Lalu, kehidupan di pantai berpasir dan berlumpur terdiri dari epifauna, yang merupakan organisme yang hidup di permukaan sedimen, dan infauna. Organisme kecil ini disebut sebagai meiofauna. Ukurannya berkisar dari 0,05 hingga 0,5 mm, dan termasuk Copepoda, Ostracoda, Nematoda, dan Gastrotrichs. Nah, meskipun pantai berpasir tidak memiliki variasi yang ditemukan di bebatuan pantai, populasi spesies individu dari sebagian besar hewan penggali seringkali sangat besar. Serangkaian hewan di antara mereka bintang laut dan dolar pasir dapat ditemukan di atas garis surut di zona litoral. Organisme yang hidup di dalam pasir dan lumpur tidak mengalami fluktuasi suhu ekstrim yang sama seperti mereka di pantai berbatu. Meskipun begitu, permukaan pasir pada tengah hari mungkin 10 derajat Celcius atau lebih tinggi dari air laut yang kembali suhu beberapa sentimeter di bawah pasir tetap hampir konstan sepanjang tahun. Selanjutnya, basis energi untuk kehidupan di pantai berpasir adalah akumulasi bahan organik. Sebagian besar pantai berpasir mengandung jumlah detritus dari rumput laut, hewan mati, dan kotoran dibawa oleh pasang surut. Bahan organik ini terakumulasi di dalam pasir di daerah terlindung. Hal ini tunduk pada dekomposisi bakteri yang paling cepat saat air surut. Beberapa detrial makan organisme menelan bahan organik sebagian besar sebagian sarana untuk memperoleh bakteri. Yang menonjol di antara mereka adalah banyak nematoda dan Copepoda, cacing polisate, Mollusca gastropoda, dan lugworms.
yang bertanggung jawab untuk gips melingkar dan berbentuk kerucut yang mencolok di pantai. Pasang surut dan salinitas mendikte struktur rawa asin. Rawa asin atau pasang surut terjadi di lintang sedang di mana garis pantai dilindungi dari aksi gelombang di dalam muara, delta, dan oleh pulau penghalang dan bukit pasir. Struktur rawa asin ditentukan oleh pasang surut dan salinitas, yang menciptakan kompleks komunitas tumbuhan yang khas dan ditandai dengan jelas. Dari tepi laut hingga dataran tinggi, tumbuh zona vegetasi yang khas dalam bentuk dan warna, mencerminkan mikrotopografi yang mengangkat tanaman ke berbagai ketinggian di dalam dan di luar. Kemudian biasanya ditemukan di tepi rawa-rawa ke arah laut dan di sepanjang sungai paling surut di timur garis pantai di Amerika Utara adalah pertumbuhan hijau tua yang tinggi dari codgrass rawa asin Spartina alternifera. Codgrass membentuk strip antara lumpur terbuka ke depan dan tinggi rawa di belakang. Ia memiliki toleran yang tinggi terhadap salinitas dan mampu hidup dalam keadaan setengah tenggelam. Untuk mendapatkan udara ke akarnya, yaitu terkubur dalam lumpur anaerobik, codgrass memiliki tabung berongga terkemuka dari daun ke akar, tempat oksigen berdifusi. Di atas dan di belakang rawa rendah adalah rawa tinggi, berdiri di ketinggian air rata-rata tinggi. Pada tingkat ini, rawa-rawa asin yang tinggi codgrass memberi jalan agak tiba-tiba ke bentuk pendek. Ini bentuk pendek dari Spartana berwarna kekuningan, berbeda dengan di bentuk hijau tua. Bentuk pendek ini adalah contoh fenotip plastisitas dalam menanggapi kondisi lingkungan yang tinggi rawa. Meskipun rawa asin tidak terkenal karena keanekaragamannya, itu adalah rumah bagi beberapa organisme yang menarik. Beberapa penduduknya adalah penduduk tetap di pasir dan lumpur, yang lain adalah pengunjung musiman, dan sebagian besar bersifat sementara yang datang untuk mencari makan saat air pasang dan surut. 3 hewan dominan di rawa rendah adalah kerang berusuk terkubur di tengah lumpur, biola kepiting berlari melintas rawa saat air surut, dan periwinkles rawa yang bergerak naik turun batang Spartina dan ke lumpur untuk memakan alga. 3 penghuni vertebrata yang mencolok dari rawa-rawa rendah di timur Amerika Utara adalah terapin, yang didukung berlian, clapper rail, dan burung pipit tepi laut. Di rawa-rawa tinggi, kehidupan hewan berubah secara tiba-tiba, seperti vegetasi. Siput paru-paru kecil berwarna kopi ditemukan ribuan orang di bawah rerumputan rendah, menggantikan periwinkle rawa. Willet dan burung pipit ekor tajam tepi laut ganti clapper rail dan seaweed sprout. Air surut membawa sejumlah predator ke rawa untuk mencari makan. Bangau, kuntul, camar, terns, willet, ibis, rukun, dan lain-lain tersebar di lantai rawa yang terbuka dan tepian pasang surut yang berlumpur akan sungai saat air pasang. Jaring makanan berubah seiring air pasang membanjiri rawa. Ikan predator kecil seperti silver sides, killfish, dan stick black berduri 4 yang terbatas pada menyalurkan air pada saat air surut, menyebar di rawa pada saat air pasang seperti halnya kepiting biru. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Febrianti yang sudah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teza Lestari Ningrum. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai mangrove yang menggantikan rawa asin di daerah tropis.
Ekosistem mangrove menempati formasi pada wilayah ekoton atau wilayah peralihan antara ekosistem laut dan ekosistem daratan. Karena letaknya tersebut, maka ekosistem mangrove ini menjadi ekosistem yang cukup unik dilihat dari peranannya. Hutan mangrove berkembang di area yang tidak ada aksi gelombangnya, sedimennya menumpuk, serta lumpur yang ersofat anoksik atau tanpa oksigen. Tumbuhan yang dominan adalah tumbuhan bakau yang meliputi 8 famili dan 12 genus yang didominasi oleh Rhizopora, Avicennia, Bruguera, dan Soneratia. Selain itu, tumbuh juga tanaman toleran garam seperti semak. Selanjutnya yaitu mengenai adaptasi mangrove. Ekosistem mangrove menempati wilayah dengan kondisi lingkungan yang fluktuatif. Naik turunnya air pasang setiap hari menghasilkan penggenangan yang berulang-ulang dalam media air yang asin dan menciptakan kondisi lingkungan yang berbahaya bagi tanaman. Nah, mangrove dapat menempati lingkungan dengan kondisi seperti ini dengan mengembangkan mekanisme adaptasi yang baik adaptasi morfologi, anatomi, fisiologi maupun reproduksi yang mampu melawan kondisi fluktuasi parameter kimia fisika yang ekstrim. Nah, adapun adaptasi yang pertama yaitu adaptasi terhadap salinitas. Nah, hidup pada lingkungan yang asin ini mengharuskan mangrove untuk menghadapi pengaruh garam. Adaptasi morfologi untuk mengatasi kadar garam yang tinggi antara lain dengan memiliki sel-sel khusus dalam daun yang berfungsi untuk menyimpan garam. Kemudian daun-daun mangrove juga cukup tebal untuk menyimpan kadar air agar mampu mengatur keseimbangan garam. Selain itu, daunnya juga memiliki struktur tomata khusus untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua ada adaptasi terhadap kondisi oksigen yang rendah. Nah, untuk mengatasi kondisi kekurangan oksigen, pohon bakau atau mangrove ini memiliki bentuk perakaran yang khas. Nah, bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri ada tipe cakar ayam yang mempunyai pneumatofor. Nah, misalnya pada spesies Avicennia sp, Psilocarpus sp, dan Soneratia sp. Nah, akar ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Kemudian ada juga akar seperti pada gambar di sebelah kanannya, yaitu dengan tipe akar penyangga, yaitu akar ini mempunyai lentisel, misalnya ada pada Rhizopora sp. Kemudian ada adaptasi terhadap tanah yang labil dan pasang surut. Nah, bentuk adaptasinya yaitu dengan membentuk struktur akar yang ekstensif dan membentuk jaringan horizontal yang lebar. Nah, selain itu untuk memperkokoh pohon, akar-akar ini juga berfungsi mengambil nutrien dan menahan sedimen. Selanjutnya yaitu mengenai fauna di ekosistem mangrove. Nah, hutan mangrove ini mendukung fauna yang kaya dengan perpaduan unik antara kehidupan darat dan lautnya. Nah, banyak jenis burung yang hidup dan bersarang di atasnya, terutama yaitu bangau dan juga kuntul. Kemudian ada juga siput litorina yang hidup di atas penyangga akar dan batang pohon bakau. Kemudian ada tiram dan tritip yang melekat pada batang dan akar penyangga. Kemudian ada juga siput pemakan detritus yang hidup di lumpur di dasar akar. Kemudian ada kepiting fiddler dan kepiting darat tropis yang akan menggali ke dalam lumpur saat air surut dan hidup di akar penyangga pada saat air pasang. Nah, kemudian di hutan bakau Indo-Malaysia itu juga hidup lumba-lumba dan ikan dari genus Periophthalmus. Kemudian ada juga larva dan anak kepiting, udang, dan juga ikan. Selanjutnya yaitu lahan basah air tawar adalah ekosistem yang beragam. Lahan basah merupakan ekosistem peralihan atau ekoton antara ekosistem perairan atau akuatik dan juga ekosistem daratan atau terestrial. Nah, lahan basah ini menutupi 6% permukaan bumi dan ditemukan di setiap zona iklim tetapi terjadi secara lokal. Nah, lahan basah atau wetland ini harus mempunyai paling sedikit salah satu ciri, yaitu dengan adanya tumbuhan hidrofit yang beradaptasi untuk tumbuh di air atau di tanah yang secara periodik itu anaerobik atau kekurangan oksigen karena kelebihan air. Nah, tumbuhan hidrofit ini biasanya diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Nah, yang pertama ada tumbuhan lahan basah obligat.
Tumbuhan ini membutuhkan tanah yang jenuh dan pada tumbuhan ini meliputi gulma kolam terendam, lili kolam terapung, katail, dan rumput gajah ya. Kemudian ada juga pohon-pohon seperti pada spesies Taxodium distichum. Kemudian yang kedua ada tumbuhan lahan basah fakultatif. Nah, tumbuhan ini dapat tumbuh baik di tanah jenuh ataupun dataran tinggi dan jarang tumbuh di tempat lain. Nah, ada dari teki-tekian dan juga alder tertentu. Juga ada pohon seperti mapel merah atau Acer rubrum dan juga ada kapuk atau Populus sp. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan lahan basah okasional atau sesekali. Nah, tumbuhan ini biasanya ditemukan di luar lingkungan lahan basah tetapi dapat mentolerir lahan basah. Nah, dari ketiga kelompok tumbuhan tersebut, ini sangat penting dalam menentukan batas atas suatu lahan basah sepanjang gradien kelembaban tanah. Selanjutnya yaitu lahan basah terjadi dalam 3 situasi topografi. Yang pertama ada lahan basah cekungan atau basin wetlands. Lahan ini berkembang di cekungan dangkal mulai dari cekungan dataran tinggi hingga danau dan juga kolam. Kemudian yang kedua ada lahan basah sungai atau riverine wetlands. Riverine wetlands ini berkembang di sepanjang tepian sungai dan aliran sungai yang dangkal dan tergenang secara berkala. Kemudian yang ketiga ada lahan basah tepi atau fringe wetlands. Nah, fringe wetlands ini terjadi di sepanjang pantai danau besar. Nah, dari ketiga jenis ini terpisah karena adanya arah aliran air. Nah, bisa dilihat di gambar ya, untuk aliran basin wetlands ini secara vertikal karena akibat dari adanya curah hujan dan juga infiltrasi air ke bawah tanah. Nah, kemudian untuk riverine wetlands ini arahnya itu searah dengan aliran sungai. Nah, kemudian untuk fringe wetlands ini alirannya itu ada 2 arah karena melibatkan naiknya permukaan danau atau aksi pasang surut. Nah, aliran ini mengangkut nutrisi dan sedimen masuk dan keluar dari lahan basah. Nah, kemudian lahan basah ini ada lahan basah yang didominasi oleh vegetasi herba seperti alang-alang, rerumputan, dan teki-tekian yang disebut dengan paya atau marsh, atau biasa disebut juga padang rumput basah seperti pada gambar bagian A. Nah, kemudian ada juga lahan basah berhutan yang didominasi oleh tumbuhan tinggi, biasanya disebut dengan rawa atau swamp. Nah, swamp ini ada yang disebut dengan water deep swamp atau rawa air dalam, yaitu yang didominasi oleh cemara atau seperti spesies Taxodium sp, Nisa sp, dan Quercus sp, seperti ditunjukkan di gambar yang bagian B. Nah, kemudian ada juga shrub swamp atau rawa semak yang didominasi oleh spesies Alnus sp dan juga Salix sp. Bisa dilihat pada gambar bagian C. Nah, kemudian ada istilah lahan gambut. Nah, lahan gambut ini adalah lahan basah yang dicirikan oleh akumulasi bahan organik yang membusuk sebagian seiring waktu. Kemudian ada juga istilah box. Box ini adalah rawa yang sangat bergantung pada curah hujan untuk suplai air dan nutrisinya dan yang didominasi oleh sphagnum. Nah, kemudian ada juga raised box atau yang populer dikenal sebagai moor. Nah, karena rawa bergantung pada curah hujan untuk memasukkan nutrisi, maka mereka itu sangat kekurangan garam mineral dan juga pH-nya rendah. Kemudian ada juga quaking box atau rawa yang bergetar. Nah, quaking box ini adalah rawa yang terbentuk ketika cekungan danau terisi dari atas dan bukan dari bawah. Nah, akan menciptakan lapisan gambut yang mengapung di atas perairan terbuka. Nah, kemudian bisa dilihat pada gambar bagian A atau yang atas ini merupakan transek melalui rawa yang bergetar atau quaking box. Nah, akan menunjukkan zona vegetasi, gundukan sphagnum, endapan gambut, dan juga tikar apung. Nah, bisa dilihat untuk wilayah bagian A ini adalah wilayah untuk kolam lili di perairan terbuka. Kemudian untuk wilayah B yaitu untuk wilayah Miantes trifoliata dan juga teki. Kemudian di bagian C ada wilayah untuk Myricagale. Kemudian di wilayah D ada untuk wilayah
Chamaedaphne caliculata. Kemudian untuk di wilayah E yaitu untuk Ledum groenlandicum. Kemudian untuk wilayah F ini yaitu tempat untuk cemara, dan untuk wilayah G ada wilayah untuk hutan cemara Bridge. Nah, kemudian untuk gambar bagian B ini adalah urutan vegetasi yang alternatifnya, yang mana untuk wilayah EFG ini digantikan dengan wilayah HIJ, yang mana H ini adalah untuk wilayah alder, I ini untuk wilayah pohon-pohon aspen dan juga mapel merah, dan juga wilayah J ini untuk wilayah hutan gugur campuran. Kemudian untuk submateri selanjutnya yaitu hidrologi mendefinisikan struktur lahan basah air tawar. Nah, struktur lahan basah ini dipengaruhi oleh fenomena yang menciptakannya, yaitu adanya hidrologi. Nah, hidrologi ini memiliki dua komponen. Yang pertama ada dari aspek fisik air dan juga pergerakannya yang meliputi curah hujan, aliran permukaan, dan permukaan bawah, arah dan energi kinetik air dan juga kimia air. Kemudian komponen yang kedua yaitu mengenai hidroperiod, yaitu yang meliputi durasi, frekuensi, kedalaman, dan musim hujan. Nah, panjang hidroperiod ini biasanya berbeda-beda antara tipe lahan basah. Adapun untuk basin wetlands atau lahan basah cekungan ini, periode hidroperiodenya itu lebih panjang. Nah, kemudian pada lahan ini juga biasanya akan banjir selama periode curah hujan tinggi dan akan surut selama musim kemarau. Nah, kedua fenomena itu sangat penting bagi keberadaan lahan basah ini dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian untuk riverine wetlands ini periode banjirnya itu sangat singkat dan juga terkait dengan aliran arus puncak. Kemudian untuk hidroperiode fringe wetland, periodenya itu pendek dan juga teratur dan tidak mengalami karakteristik fluktuasi musiman dari banyak rawa-rawa cekungan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh angin dan juga gelombang danau. Nah, kemudian untuk submateri yang terakhir yaitu mengenai lahan basah air tawar mendukung keanekaragaman hayati yang kaya. Nah, secara biologis, lahan basah air tawar adalah salah satu ekosistem terkaya dan paling menarik. Ekosistem ini mendukung beragam komunitas invertebrata bentik, limnetik, dan pesisir, terutama krustasea dan serangga. Nah, invertebrata ini bersama dengan ikan kecil ini menjadi sumber makanan dasar bagi unggas air, bangau, cemar, dan juga burung lainnya, serta juga menyediakan nutrisi kaya lemak yang dibutuhkan bebek untuk produksi telur dan juga pertumbuhan anaknya. Kemudian terdapat amfibi dan reptil, terutama katak, kodok, dan juga kura-kura yang menghuni pertumbuhan yang muncul, lumpur lunak, dan perairan terbuka di rawa-rawa. Nah, kemudian untuk herbivoranya yaitu merupakan komponen kehidupan hewan yang mencolok. Nah, herbivora yang dominan di rawa padang rumput ini adalah muskrat atau Odatra zybeticus. Nah, muskrat adalah mangsa utama dari Carpelai atau Mustela fiston, yang merupakan karnivora yang dominan di rawa. Kemudian predator lainnya itu ada rakun, rubah, musang, dan sigung yang dapat sangat mengurangi keberhasilan reproduksi unggas di air rawa-rawa kecil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Teiza Lestariningrum yang telah memaparkan materinya. Sekian pemaparan materi ekosistem akuatik dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.